Setiap malam, seorang mahasiswi di sebuah warung makan di Jakarta selalu menyisihkan seporsi nasi hangat untuk seorang pria tua tunawisma sebelum warung tutup. Lalu pria itu tiba-tiba menghilang. Setengah tahun kemudian, ia menerima sebuah pesan aneh. Setelah membacanya, sudut matanya langsung memerah. Percayakah Anda pada keajaiban di dunia nyata? Sekotak nasi sisa seharga Rp15.000 yang nyaris dibuang ke tempat sampah ternyata bisa menyelamatkan nyawa seseorang yang pernah memiliki aset miliaran rupiah yang sedang menanti ajal di malam yang dingin. Dan kemudian, kebaikan tulus itu kembali untuk menyelamatkan sebuah keluarga miskin dari tragedi keputusasaan dengan uang duka sebesar Rp35 juta. Ini bukan hanya sebuah dongeng, melainkan sebuah kisah nyata yang penuh air mata dan syarat akan kemanusiaan di jantung kota Jakarta. Mari kita simak bersama untuk merasakan kedalaman cerita ini. Suara detak jarum jam dinding terdengar memberatkan setiap ketukannya di dalam ruangan yang penuh dengan aroma minyak dan kaldu tulang. Aku mengangkat mata yang perih menatap dinding kusam yang dipenuhi noda minyak yang sudah lama menempel. Pukul 22.45. Hanya tersisa 15 menit lagi sebelum jam kerjaku yang melelahkan berakhir setelah seharian penuh. Aku tahun ini berusia 22 tahun. Usia di mana banyak teman sebayaku masih dilindungi oleh keluarga, bebas nongkrong di kafe-kafe gemerlap setelah jam kuliah atau tenggelam dalam kencan romantis. Tapi bagiku, seorang mahasiswi tahun ketiga dari desa miskin yang merantau ke ibu kota untuk belajar. Hidup hanyalah serangkaian hari menghitung setiap koin receh dan merencanakan setiap kali makan dengan cermat. Orang tuaku dulu memiliki sebuah kios pakaian kecil di pasar pinggiran. Tetapi setelah kebakaran tahun lalu, seluruh modal hangus menjadi abu. Beban utang yang menumpuk membuat orang tuaku harus bekerja keras sebagai buruh, berjuang mengumpulkan setiap rupiah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar bunga bulanan. Biaya kuliah di universitas ditambah biaya hidup yang mahal di kota benar-benar menjadi beban yang terlalu berat bagi pundak mereka yang sudah rapuh. Oleh karena itu, sejak tahun pertama kuliah, aku sudah terjun ke dunia kerja, melakukan berbagai pekerjaan serabutan untuk menghidupi diri sendiri dan berharap bisa mengirim sedikit uang untuk membeli obat bagi ibuku. Warung nasi sederhana tempatku bekerja terletak di sebuah gang yang tenang di jantung kota Jakarta. Tempat ini tidak mewah, tidak gemerlap dengan lampu neon warna-warni yang menerangi sudut jalan seperti deretan toko serba ada yang beroperasi sepanjang malam di jalan besar. Warung makan ini memiliki nuansa sederhana dan kuno, dan hanya buka sampai tepat pukul 23.000 soro-soro malam sebelum menutup pintu rolling door-nya. Pekerjaanku dimulai pukul 17.000 sore. Tepat setelah menyelesaikan kelas terakhir di kampus, aku biasanya harus buru-buru mengunyah setengah potong roti tawar di dalam bus yang sesak agar tepat waktu untuk absen. Jam kerja berlangsung selama 6 jam tanpa henti. Aku melakukan segalanya mulai dari menyajikan makanan panas, bolak-balik di antara deretan kursi yang sempit, membersihkan sisa makanan yang berceceran, hingga berdiri membungkuk mencuci tumpukan piring kotor yang penuh minyak di belakang dapur yang sempit. Pelanggan warung kebanyakan adalah pekerja kasar, mahasiswa miskin yang tinggal di sekitar area ini, dan orang-orang yang pulang kerja larut malam dengan wajah lelah. Jam sibuk makan malam selalu menjadi pertarungan nyata baik secara fisik maupun mental. Suara pesanan yang riuh, permintaan untuk menambah sambal, dan suara piring yang beradu menciptakan keributan yang kacau, menguras sisa tenaga dari seorang gadis bertubuh kecil sepertiku. Ada hari-hari di mana pelanggan begitu ramai sehingga aku tidak punya waktu bahkan untuk minum seteguk air. Kakiku terus bergerak lincah hingga kedua lututku terasa pegal dan mati rasa. Pemilik warung bernama Bu Ratna. Bu Ratna adalah seorang wanita berusia 50-an, bertubuh gemuk, dengan wajah yang selalu masam dan sangat teliti. Ia selalu duduk dengan angkuh di meja kasir dengan buku catatan tebal. Matanya yang tajam seperti pisau mondar-mandir mengamati setiap meja makan dan mengawasi setiap sudut dapur. Sedikit saja aku terlambat membersihkan meja atau tidak sengaja menumpahkan setetes kuah sup di tepi meja kaca, Bu Ratna akan langsung meninggikan suaranya yang melengking, memarahi tanpa ampun tepat di depan pelanggan. Saat-saat dimarahi secara tidak adil seperti itu, aku hanya bisa menundukkan kepala ke lantai keramik yang kotor, menggigit bibir bawahku hingga berdarah untuk menahan air mata kesedihan agar tidak tumpah. Aku berkata pada diri sendiri untuk tidak boleh tersinggung.
Aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Aku membutuhkan gaji yang aku kumpulkan setiap bulan dengan upah Rp20.000 per jam untuk membayar sewa kamar kos yang reot. Untuk makan 2 kali sehari dengan lauk sederhana seperti sayur rebus dan tahu. Dan mengumpulkan setiap lembar uang receh untuk membayar uang kuliah semester depan. Jika aku dipecat, aku akan terlunta-lunta di kota metropolitan ini. Pemandangan jalan di luar saat ini sudah tenggelam dalam kesunyian. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya kuning pucat ke aspal yang dingin dan basah oleh embun. Beberapa sepeda motor melesat kencang, meninggalkan suara mesin yang menderu di belakang lalu perlahan menghilang ke dalam kegelapan malam. Aku sibuk mencuci lap meja, yang berbau tajam pembersih murah dengan aroma lemon kimiawi yang menusuk hidung. Aku berusaha keras memerasnya hingga kering dengan tanganku yang keriput karena terlalu lama terendam air. Lalu mulai membersihkan meja-meja stainless steel terakhir di sudut warung. Kakiku mati rasa setelah 6 jam berdiri terus-menerus dengan sepatu kain yang solnya sudah aus hingga lapisan spons tipis di dalamnya terlihat. Pinggangku terasa sakit seperti ditusuk ribuan jarum. Aku diam-diam menghitung sisa uang di dompetku yang usang. Setelah dikurangi biaya listrik dan air bulan ini yang baru saja dinaikkan oleh pemilik kos, mungkin aku hanya punya cukup uang untuk membeli beberapa bungkus mie instan untuk bertahan hidup di akhir bulan. Helaan napasku yang berat terdengar di tengah kesunyian warung yang bersiap-siap tutup. 1 hari yang melelahkan telah berlalu. Kesulitan dan kebuntuan sepertinya masih ada di sana, menjulang seperti gunung yang siap menelan harapan kecilku akan masa depan yang lebih cerah. Jakarta di akhir tahun membawa keindahan yang melankolis, sunyi, dan luar biasa keras. Hari ini turun hujan gerimis yang khas musim hujan. Hujan tidak deras dan berisik seperti hujan badai di musim kemarau, tetapi terus-menerus turun dari pagi hingga malam, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Hawa dingin dari aspal basah di luar menyelinap melalui setiap celah pintu kaca geser di depan warung, membuatku menggigil kedinginan meskipun berada di dalam ruangan beratap. Pukul 22.50. Warung sudah sepi, tidak ada satupun pelanggan yang datang. Suara televisi yang tergantung di dinding yang sedang menayangkan berita malam tiba-tiba menjadi lebih keras dan jelas. Aku mengumpulkan tumpukan piring terakhir yang penuh minyak dan cabai, membawanya ke wastafel stainless steel di belakang dapur. Aku segera menyalakan air panas dicampur dengan sabun cuci piring, menggosoknya dengan kuat untuk bersiap membersihkan lantai yang kotor sebelum diizinkan pulang. Ketika aku sedang sibuk mengambil alat pel dari sudut dapur yang gelap, mataku tanpa sengaja menangkap bayangan hitam yang tercetak samar di kaca pintu. Aku menyipitkan mataku yang minus dan belum sempat memakai kacamata, melihat lebih jelas. Di luar, di teras warung yang basah, berdiri seorang pria tua tunawisma, merapat ke sudut dinding bata yang terkelupas untuk menghindari hembusan angin yang menderu. Ia mengenakan jaket tebal berwarna abu-abu yang sudah sangat usang hingga warna aslinya tidak bisa dikenali lagi. Celana kainnya yang pudar digulung hingga memperlihatkan betisnya yang kurus dan hitam. Kedua lututnya gemetar hebat di bawah dinginnya malam. Kakinya yang kurus memakai sandal jepit putus berwarna kuning kusam, penuh lumpur hitam dan basah kuyup oleh air hujan. Kedua tangannya dimasukkan dalam-dalam ke saku jaketnya. Seluruh tubuhnya yang kurus meringkuk, berusaha mencari sedikit kehangatan di tengah malam yang dingin tanpa seorang pun yang lewat. Namun, yang paling menarik perhatianku, yang paling menghantuiku, bukanlah penampilannya yang sangat miskin dan menyedihkan, melainkan tatapan matanya. Melalui kaca pintu geser, mata pria itu yang cekung dan penuh kerinduan menatap lekat pada etalase kaca penghangat yang diletakkan di dekat pintu masuk. Itu adalah satu-satunya tempat di warung untuk menyimpan nampan makanan yang masih tersisa hari ini sebelum dibuang. Di dalam etalase kaca yang memancarkan cahaya kuning hangat itu, masih ada beberapa potong semur daging yang berlemak, sedikit tumis kangkung, dan setengah panci nasi putih yang masih mengepulkan asap tipis terakhir sebelum mendingin. Tatapan pria di luar sana mengandung hasrat naluriah yang kuat dari seseorang yang disiksa oleh rasa lapar dan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Tatapan itu penuh dengan kerinduan akan makanan yang mengenyangkan, sekaligus membawa ekspresi pasrah yang sedih, keputusasaan yang sangat besar dari seseorang yang berada di dasar masyarakat. Ia tidak mengetuk pintu untuk meminta, tidak bersuara mengeluh. Ia hanya berdiri diam seperti bayangan tak berjiwa, bersandar pada kegelapan pekat, matanya terpaku pada sisa makanan lezat yang akan segera dibuang.
Tiba-tiba hatiku terasa sesak, perasaan kasihan dan simpati yang mendalam membuat tenggorokanku tercekat dan sulit bernapas. Di tengah kota metropolitan yang gemerlap, di mana lampu jalan bersinar terang sepanjang malam, di mana gedung-gedung pencakar langit berkilauan, ada kehidupan-kehidupan malang yang harus berjuang melawan maut tepat di trotoar yang dingin dan sepi ini. Aku menoleh ke tumpukan makanan sisa yang masih tampak lezat di etalase kaca, lalu kembali menatap sosok yang menggigil kesepian di luar sana. Jarak fisik antara kami hanya selembar kaca tipis, kurang dari 1 milimeter, tetapi itu adalah batas yang kejam dan brutal antara kehidupan yang hangat dan kenyang dengan kematian karena kedinginan dan kelaparan yang bisa datang kapan saja di tengah hujan yang membekukan ini. Hujan di luar sepertinya semakin deras, angin menderu melalui celah jendela, terdengar seperti tangisan. Pria di luar itu sedikit menggigil. Ia batuk beberapa kali, suaranya terdengar sangat lelah menembus kaca. Aku terpaku di tempat, di lantai yang basah, tanganku mencengkeram gagang pel plastik dengan erat, di dalam kepalaku terjadi pergulatan sengit. Di satu sisi adalah peraturan ketat warung yang bisa membuatku kehilangan pekerjaan, di sisi lain adalah sedikit rasa kemanusiaan yang hangat yang mendorongku dengan kuat di dalam dadaku. Aku menggigit bibir bawahku hingga merasakan rasa asin darah. Tatapanku yang cemas beralih dari sosok kurus di teras ke arah pemilik warung yang sedang sibuk menghitung tumpukan uang receh di meja kasir yang terang. Peraturan di warung nasi sederhana ini sangat ketat dan tidak ada ruang untuk pengecualian. Makanan sisa di akhir hari, entah itu nasi putih bersih, daging ikan yang lezat, atau sayuran segar. Jika tidak habis terjual pada jam tutup, semuanya harus dibuang tanpa ampun ke dalam tong sisa makanan yang berbau asam di belakang. Bu Ratna menjelaskan bahwa besok pagi akan ada peternak babi dari pinggiran kota yang datang mengambilnya dengan harga sangat murah. Bu Ratna pernah dengan lantang menyatakan di depan semua karyawan dalam sebuah pertemuan akhir bulan bahwa sama sekali tidak boleh memberikan makanan sisa kepada orang luar, terutama pengemis atau tunawisma yang berkeliaran di sekitar area tersebut. Ia berkata dengan keras bahwa melakukan itu akan mendatangkan masalah. Memberi kepada satu orang, besok mereka akan memberitahu teman-temannya. Datang berbondong-bondong membuat keributan di warung, menyebabkan masalah kebersihan dan mengusir pelanggan. Untuk menegaskan aturannya, ia menceritakan kembali kisah seorang karyawan pria baik hati yang bekerja sebelumku yang dipecat seketika. Pria itu tidak hanya dipecat tetapi juga tidak dibayar gajinya selama setengah bulan, hanya karena pada malam hari ia diam-diam membungkus sisa babi panggang yang tidak laku untuk diberikan kepada seorang nenek tua bungkuk penjual tusuk gigi yang sedang beristirahat di tangga. Peringatan keras dan wajah marah pemilik warung saat menceritakan kisah itu masih terus terngiang di kepalaku selama aku bekerja di sini. Tetapi saat ini, jika aku terus pengecut dan pura-pura tidak tahu, dengan dingin, membuang semua makanan yang masih bisa dimakan dan sangat lezat itu ke tempat sampah kotor. Lalu dengan santai menutup pintu dan pulang untuk meringkuk hangat di dalam selimut di kamar kosku, nuraniku akan merasa bersalah hingga aku tidak akan bisa tidur. Apakah malam ini pria kurus itu bisa bertahan dari dingin yang menusuk kulit di luar sana? Tatapannya yang penuh kerinduan, keputusasaan, dan hasrat terus menghantuiku. Aku berdeham dengan susah payah, dengan tegas meletakkan alat pel ke sudut dinding. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian, melangkah perlahan namun mantap menuju meja kasir. Bu Ratna yang sedang menghitung uang mendongak menatapku dengan tatapan menyelidik dan tidak senang seperti biasanya. Aku mengumpulkan seluruh keberanianku, memasukkan tanganku yang gemetar karena dingin ke dalam saku celemek seragamku. Aku mengeluarkan selembar uang kertas senilai Rp20.000 yang sudah aku rapikan, berniat menyimpannya untuk sarapan nasi uduk besok sebelum ke kelas. Bu, aku berdeham, berusaha menjaga suaraku tetap tenang dan wajar agar tidak menimbulkan kecurigaan. Nasi dan semur di etalase kaca itu masih banyak, boleh saya beli dengan harga murah untuk dibawa pulang. Saya sudah lapar sekali setelah bersih-bersih. Bu Ratna menyipitkan matanya yang tajam menatapku dari atas ke bawah, lalu menatap lekat pada uang kertas di tanganku seolah sedang menilai kebenaran kata-kataku. Ia mendecakkan lidahnya dengan keras, menunjukkan rasa jengkelnya, lalu melambaikan tangannya dan menjawab dengan nada memberi sedekah. Ambil saja, cuma sisa beberapa potong daging. Saya kasih kamu setengah harga, jadi 15.000.
Taruh uangnya pas di laci lalu cepat bersihkan lantai biar saya bisa tutup. Anak perempuan kok kerjanya lambat sekali. Aku menghela napas lega seolah baru saja melepaskan batu besar yang menekan dadaku, buru-buru menjawab ya dengan suara keras dan patuh. Tanganku dengan cepat membuka tutup etalase penghangat, mengambil nasi putih yang tersisa hingga penuh ke dalam sebuah kotak styrofoam sekali pakai. Aku menggunakan penjepit untuk mengambil semua potongan semur daging yang harum dan sayuran tumis yang hijau, menatanya dengan hati-hati di atas nasi. Aku berlari cepat ke dapur, memasukkan kotak nasi ke dalam microwave, memanaskannya selama 2 menit lagi agar benar-benar panas. Suara bip panjang dari microwave berbunyi, bertepatan dengan saat pemilik warung meregangkan tubuhnya dan menguap, meraih gantungan kunci yang bergemerincing bersiap untuk keluar. Aku buru-buru memeluk kotak nasi panas itu erat-erat di dada kiriku. Aku memejamkan mata, merasakan kehangatan menyebar melalui lapisan bajuku yang tipis mengusir hawa dingin, dengan cepat mengambil tas kainku dan berlari kecil di belakang pemilik warung. Ketika sistem rantai pintu rolling door mulai berderit ditarik ke bawah hingga menyentuh tanah, aku melangkah keluar ke dalam kegelapan malam yang membekukan. Hembusan angin dingin yang membawa butiran gerimis langsung menerpa wajahku, membuatku benar-benar terjaga dan merinding. Pria tunawisma itu terkejut, meringkuk menjadi lebih kecil. Ia mundur dengan cepat ke arah tiang listrik yang sedikit lebih jauh, sepertinya sangat ketakutan dengan kemunculan kami yang tiba-tiba. Bu Ratna dengan cepat selesai mengunci gembok besar di pintu, naik ke sepeda motor matiknya, menyalakan mesin, dan melesat pergi menghilang ke dalam kegelapan di ujung gang kecil itu. Sekarang, di trotoar yang luas ini, hanya tersisa aku dan pria asing yang malang itu. Aku memeluk kotak nasi hangat di tanganku, dengan berani melangkah mendekati tempat ia berdiri. Aroma hujan yang lembab dari jalanan bercampur dengan bau asam dari pakaiannya yang sudah lama tidak dicuci menusuk hidungku. Tapi aku sama sekali tidak merasa jijik. Ia membuka matanya yang keruh dan penuh urat merah. Dengan waspada ia mundur selangkah lagi. Aku buru-buru menyodorkan kotak nasi yang mengepulkan asap melalui celah kotak styrofoam dengan kedua tangan di depannya, berusaha tersenyum seramah dan sehangat mungkin. Bapak ambil ini untuk dimakan biar hangat. Saya harus pulang ke kos. Pria itu menatap kotak nasi di tanganku dengan bingung lalu mengangkat wajahnya yang tirus, menatapku dengan ekspresi tidak percaya pada keajaiban yang baru saja terjadi. Tangannya yang kasar, pecah-pecah, dan gemetar karena dingin perlahan terulur ke depan. Ia dengan hati-hati menerima kotak styrofoam itu dari tanganku, seolah sedang menerima sebuah harta yang tak ternilai. Uap hangat dari kotak nasi itu naik, mengaburkan sebagian pipinya yang tirus. Ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tenggorokannya tercekat. Ia hanya membungkukkan badannya berulang kali, sebagai ucapan terima kasih yang paling dalam dari seseorang yang berada di titik terendah. Aku merasa hidungku perih, buru-buru memalingkan wajah untuk menyembunyikan rasa haru. Aku menaikkan kerah jaketku yang tipis menutupi leher, lalu bergegas berjalan cepat menuju perempatan tempat halte bus malam berada. Kehangatan fisik dari kotak nasi telah berpindah tangan dariku kepada pria itu. Tapi entah kenapa, jauh di dalam hatiku saat ini dipenuhi oleh kehangatan yang aneh dan tak terlihat. Kehangatan itu begitu kuat hingga mampu mengusir sepenuhnya hawa dingin yang menusuk tulang dari malam yang keras di ibu kota. Malam berikutnya, kota masih diselimuti udara dingin yang membekukan, tanpa tanda-tanda akan membaik. Aku datang ke warung untuk bekerja dengan perasaan penuh penantian yang samar. Selama jam kerja yang sibuk, di tengah suara piring yang beradu, pikiranku sesekali melayang keluar jendela kaca. Aku bertanya-tanya apakah pria dengan tatapan penuh damba kemarin akan kembali. Hingga pukul 22:45 malam, ketika warung hanya menyisakan seorang pemuda yang sedang asyik dengan ponselnya menunggu untuk membayar es tehnya. Aku masih belum melihat sosok yang kukenal itu muncul. Aku mulai meyakinkan diri sendiri bahwa mungkin ia adalah seorang pengembara. Hari ini telah pindah ke jalan lain yang lebih ramai untuk mencari sisa makanan dari restoran yang lebih besar. Atau mungkin lebih beruntung, ia telah menemukan emperan toko yang lebih terlindung dari angin untuk beristirahat malam ini. Aku menghela napas pelan, mulai membersihkan nampan-nampan stainless steel yang berisi makanan sisa. Hari ini warung sepi karena hujan terlalu deras, jadi makanan sisa masih cukup banyak, cukup untuk porsi satu orang dewasa. Tepat pukul 22:50,
Ketika pelanggan terakhir pergi dan Bu Ratna mulai mengeluarkan buku catatannya untuk menghitung pendapatan. Aku membawa lap kotor ke teras depan untuk dicuci. Begitu aku mengangkat kepala dari keran air yang dingin membekukan. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang karena gembira. Sedikit lebih jauh dari kemarin, tepat di bawah tiang lampu jalan yang memancarkan cahaya kuning redup, sosok kurus yang meringkuk dalam jaket usang itu muncul kembali. Ia berdiri diam seperti patung yang terpahat dalam kegelapan. Kedua tangannya dimasukkan dalam-dalam ke saku celana. Kepalanya menunduk untuk menghindari butiran gerimis yang menerpa wajahnya. Ia tidak berani berdiri terlalu dekat dengan pintu kaca warung seperti kemarin. Mungkin karena takut kehadirannya akan mengganggu bisnis atau takut ketahuan oleh pemilik warung dan diusir dengan kata-kata kasar. Tetapi arah berdirinya masih menghadap ke pintu warung. Sebuah penantian yang rapuh dan penuh harap. Aku buru-buru kembali ke dalam, pura-pura membawa ember plastik untuk membuang sampah. Aku melewati meja kasir, memanfaatkan saat pemilik warung sedang sibuk menerima telepon dari keluarganya. Dengan cepat aku mengambil sekotak nasi penuh. Hari ini aku tidak membeli makanan sisa dengan uangku sendiri. Karena aku tahu betul di dalam tempat sampah masih banyak makanan enak yang belum tersentuh. Aku dengan cepat mengambil beberapa potong daging goreng, menambahkan semangkuk besar sayur rebus yang hijau segar, dan tidak lupa menyiramkan sesendok sambal terasi di atas nasi putih agar lebih nikmat. Aku sengaja melakukan semua gerakan dengan sangat pelan dan cepat agar tidak menimbulkan suara apapun. Aku memasukkan kotak nasi panas itu ke dalam kantong plastik hitam yang biasa aku gunakan untuk membawa barang-barang pribadiku. Setelah itu, aku melanjutkan pekerjaanku membersihkan lantai yang licin seolah tidak terjadi apa-apa. Sekitar 15 menit kemudian, ketika suara pintu rolling door berderit, menandakan waktu tutup telah tiba, pemilik warung kembali naik ke sepeda motor matiknya, melesat pergi dan menghilang di telan gerimis. Aku memeluk kantong plastik hitam berisi kotak nasi itu erat di dada, berjalan cepat menuju tiang lampu jalan. Pak Baskara. Begitulah para penjual es teh di siang hari memanggilnya dengan nama sederhana itu. Terkejut dan mengangkat kepalanya ketika mendengar langkah kaki mendekat. Begitu melihatku, matanya yang keruh dan lelah tiba-tiba memancarkan seberkas harapan yang hangat. Aku tidak banyak bicara, hanya dengan cepat mengeluarkan kotak nasi yang masih mengepulkan uap panas dari dalam kotak styrofoam dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Bapak makanlah selagi panas. Saya pulang dulu. Pertukaran di antara kami berlangsung sangat cepat. Hanya dalam beberapa detik singkat, aku takut ketinggalan bus malam terakhir yang akan segera berangkat dari halte yang jaraknya cukup jauh. Dan Bapak mungkin juga malu dan tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan kata-kata. Ia mengulurkan kedua tangannya yang hitam dan gemetar untuk menerima kotak nasi panas itu, membungkukkan badannya dalam-dalam ke arahku, sebagai ucapan terima kasih yang tulus dari lubuk hatinya. Aku tersenyum lembut sebagai balasan lalu berbalik dan berlari kecil menuju perempatan jalan besar yang gelap. Sambil berlari, aku menoleh ke belakang. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, punggung kurus Pak Baskara sedang jongkok di tangga sebuah toko yang sudah tutup. Dengan hati-hati membuka tutup kotak styrofoam, dan mulai menyantap suapan pertama nasi panasnya dengan ekspresi lahap dan penuh penghargaan. Pemandangan itu terukir dalam di benakku, sebuah kesedihan yang getir namun juga membawa kebahagiaan kecil yang tak terlukiskan. Kehangatan itu menyelimuti jiwaku sepanjang perjalanan panjang di dalam bus yang dingin kembali ke kamar kos kumuh di pinggiran kota. Sebuah kebiasaan diam-diam dan penuh kemanusiaan mulai tumbuh di tengah malam musim hujan Jakarta seperti itu. Musim hujan tahun ini lebih parah dari biasanya dengan periode dingin yang berkepanjangan tanpa henti. Suhu di malam hari sering turun di bawah 20 derajat Celcius disertai dengan gerimis yang tajam seperti pisau mengiris wajah. Volume pekerjaan di warung nasi sederhana menjelang akhir tahun juga meningkat drastis, membuatku selalu dalam kondisi kelelahan. Setiap malam pukul 23.00 saat jam kerja berakhir, aku hanya ingin berlari secepat mungkin ke halte bus agar bisa merebahkan diri di kasur busa tipis di kamar kos. Karena waktu bertemu setiap malam sebelum aku naik bus sangat singkat. Hanya beberapa puluh detik untuk membelangan makanan, kami berdua hampir tidak punya kesempatan untuk berbicara satu kalimat pun. Pak Baskara selalu menjaga jarak aman, hanya berdiri menunggu di bawah tiang lampu jalan dari kejauhan. Saat menerima kotak nasi dariku,
Ia selalu membungkuk hormat sebagai tanda terima kasih tanpa pernah meminta apapun lagi, bahkan sebotol air mineral atau sebuah jaket hangat. Menyadari keterbatasan waktu, aku mulai memiliki ide kecil untuk berkomunikasi dengan pria malang ini. Aku menggunakan sebagian kecil dari tabunganku untuk mampir ke toko alat tulis di dekat gerbang universitas, membeli setumpuk kertas memo berperekat berwarna kuning cerah. Setiap malam sebelum menutup kotak styrofoam berisi makanan sisa, aku dengan hati-hati menggunakan pulpen biru yang tintanya sudah pudar, menulis beberapa baris kata-kata penyemangat singkat lalu menempelkannya di tutup kotak. Pesan-pesanku sangat sederhana tetapi mengandung perhatian tulus dari seorang gadis muda kepada orang yang lebih tua. Suatu hari aku menulis dengan rapi dengan huruf besar. Cuaca sangat dingin. Bapak makanlah selagi panas agar hangat. Di hari lain ketika makanan sisa kebanyakan adalah gorengan yang berminyak dan mudah membuat enek. Aku diam-diam mengambil sedikit acar dan menaruhnya di sudut kotak lalu menulis catatan kecil. Hari ini saya tambahkan sedikit acar agar lebih enak. Bapak makan yang lahap ya. Kehadiran kertas-kertas memo berwarna kuning yang mencolok di atas kotak styrofoam putih sepertinya telah membawa sedikit kebahagiaan bagi Pak Baskara. Suatu hari aku terburu-buru memberikan kotak nasi dengan catatan bertuliskan, "Semoga malam Bapak tidak terlalu dingin." Aku sempat melihat sudut bibirnya yang keriput sedikit terangkat, membentuk senyum tipis yang langka. Matanya yang cekung memancarkan ekspresi haru yang kuat saat ia dengan saksama membaca tulisan tanganku yang bulat di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Ia mengelus kertas itu dengan penuh penghargaan sebelum membuka kotak nasi untuk makan. Sesuatu yang tak terduga dan sangat mengharukan terjadi beberapa hari kemudian. Hari itu, warung tiba-tiba ramai pelanggan mendekati pukul 10 malam, sehingga jumlah sampah meningkat 2 kali lipat. Aku harus bersusah payah menyeret 2 kantong plastik sampah hitam besar yang penuh dengan botol bir kosong, sisa makanan, dan tisu bekas yang berbau menyengat ke tempat pembuangan sampah di ujung gang. Karena kantong sampah terlalu berat untuk kekuatan seorang gadis kecil sepertiku, aku menyeretnya di atas aspal, menciptakan suara gesekan yang berat. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan sudut dinding, Pak Baskara berjalan cepat keluar. Tanpa berkata apa-apa, tangannya yang kurus dan penuh urat meraih mulut kedua kantong sampah kotor itu. Ia menggunakan seluruh tenaganya mengangkatnya ke bahu, lalu berjalan cepat dan melemparkannya dengan rapi ke dalam tempat sampah umum untukku. Selesai, ia mengusap tangannya ke celana kainnya yang pudar, menatapku dan mengangguk pelan lalu dengan cepat kembali ke posisi menunggunya yang biasa di bawah tiang lampu jalan. Ketika aku memberikan kotak nasi panas kepadanya saat pemilik warung sudah pergi, ia tiba-tiba memasukkan tangannya ke dalam saku jaketnya yang sobek, diam-diam menyelipkan selembar kertas kecil yang disobek dari bungkus rokok yang kusut ke dalam saku seragamku. Ia tersenyum, mengangguk, lalu berbalik dan berjalan menyusuri trotoar yang sepi. Aku berdiri terpana menatap punggungnya yang kurus, perlahan menghilang ke dalam kegelapan malam. Saat naik bus malam yang dingin dan sepi penumpang, barulah aku dengan penasaran mengeluarkan kertas kecil itu untuk melihatnya. Di bawah cahaya lampu neon yang redup di dalam bus, aku sangat terkejut melihat tulisan tangan yang ditulis dengan tinta hitam yang sangat rapi, tegap, dan indah seperti tulisan orang-orang yang bekerja di bidang administrasi zaman dulu. Tulisannya singkat namun sangat rapi dan jelas. "Terima kasih, gadis baik hati. Semur daging hari ini sangat lezat." Hubungan diam-diam, sederhana, namun penuh kemanusiaan mulai tumbuh dan berakar kuat di antara 2 jiwa asing di sudut jalan yang ramai di ibu kota. Kertas-kertas yang dikirimkan dengan tergesa-gesa itu telah menjadi jembatan tak terlihat, menghapus jarak kemiskinan, kecurigaan, dan membawa kehangatan yang luar biasa di tengah musim hujan yang kejam. Dinginnya musim hujan seolah ingin menguji daya tahan manusia, tetapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan kemarahan tak beralasan dari Bu Ratna. Malam itu, suasana tegang di warung terasa semakin pekat. Pelanggan membludak, asap dapur mengepul, suara pesanan riuh seperti sarang lebah yang pecah. Aku berlari bolak-balik di antara meja. Keringat bercucuran seperti mandi meskipun di luar sangat dingin. Dalam sekejap karena panik harus membawa 3 mangkuk soto panas sekaligus, tumit sepatuku yang aus tergelincir di atas noda minyak yang tumpah di lantai. Aku kehilangan keseimbangan. Suara pecahan yang nyaring terdengar, merobek keheningan warung.
3 mangkuk keramik pecah berkeping-keping. Kuah panasnya menyiprat ke kakiku, terasa perih. Pelanggan di sekitar terkejut dan mundur. Aku belum sempat sadar, belum sempat merasakan sepenuhnya rasa sakit dari luka bakar. Suara melengking dan menusuk telinga dari Bu Ratna sudah menghantam gendang telingaku. Kamu ini bagaimana kerjanya? Matamu ditaruh di mana sampai tidak lihat jalan? Mangkuk-mangkuk saya itu uang semua. Kamu tahu tidak 3 mangkuk soto ini saya jual berapa? Saya potong semua dari gajimu bulan ini. Bu Ratna berdiri dari meja kasir, berkacak pinggang dan menunjuk lurus ke wajahku dengan jari-jarinya yang berkutek merah, memakiku di depan puluhan pelanggan yang penasaran menonton. Kata-kata makian yang kejam terus mengalir tanpa henti. Dengan kejam mengiris harga diriku yang sudah rapuh sebagai seorang mahasiswi miskin yang bekerja paruh waktu. Aku berlutut di lantai yang basah oleh kuah. Tanganku yang gemetar memunguti setiap pecahan yang tajam. Air mataku mulai mengalir, panas bercampur dengan kuah soto yang masih mengepul. Aku menggigit bibirku erat-erat agar tidak menangis terseduh-seduh, hanya bisa berbisik meminta maaf. Luka bakar di betisku terasa perih. Tetapi rasa malu dan sedih saat ini jauh lebih menyakitkan. Sepanjang sisa malam itu, aku bekerja seperti mesin tanpa jiwa, pikiranku kosong, hanya berharap waktu berlalu cepat agar bisa keluar dari neraka dunia ini. Akhirnya jarum jam perlahan bergerak ke angka 23. Bu Ratna mengunci warung lalu dengan marah melesat pergi dengan motornya. Tidak lupa meninggalkan tatapan tajam sebagai peringatan. Ketika suara mesin motornya sudah hilang di tikungan jalan, barulah aku benar-benar melepaskan diriku. Berdiri di depan pintu rolling door yang dingin dan sudah tertutup rapat, aku menutupi wajahku yang basah oleh air mata, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang dituduh bersalah. Tangisan yang terpendam selama ini pecah, bergema di keheningan malam yang membekukan. Aku merasa diriku sangat menyedihkan, sangat tidak berguna. Semua usaha, semua kesabaran seolah sia-sia hanya karena satu kecerobohan. Tepat pada saat itu, dari kegelapan yang akrab di bawah tiang lampu jalan, Pak Baskara mendekat. Ia berjalan perlahan, suara sandal jepitnya bergesekan di atas ubin yang basah. Aku buru-buru menyeka air mata di pipiku, berusaha mengembalikan ketenangan seperti biasa, mengulurkan tangan mengambil kantong plastik hitam berisi kotak nasi yang sudah disiapkan untuknya. Bapak ambil ini. Maaf hari ini saya keluar telat. Aku berkata dengan suara serak dan pecah. Pak Baskara menerima kotak nasi itu dengan kedua tangan seperti biasanya, tetapi bukannya menunduk berterima kasih lalu segera pergi. Ia berdiri diam menatapku, matanya yang keruh dan dalam memancarkan pemahaman dan rasa iba. Cahaya kuning pucat dari lampu jalan menyinari pipinya yang tirus, menonjolkan kerutan-kerutan penderitaan akibat waktu. Ia menghela napas pelan lalu angkat bicara. Suaranya berat, jelas, dan penuh wibawa, sangat berbeda dengan penampilannya yang compang-camping dan miskin. Nak, menangis tidak akan membuat piring yang pecah kembali utuh, juga tidak akan membuat orang lain lebih menghormatimu. Dalam hidup ini, orang menilai kita bukan saat kita jatuh, tetapi bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Bersabar bukanlah penghinaan. Bersabar adalah untuk mempertahankan pekerjaan, untuk menjaga sesuap nasi bagi diri sendiri dan keluarga. Tapi kamu harus ingat, nilaimu tidak terletak pada kata-kata makian tak beralasan itu. Nilaimu terletak pada kebaikanmu, pada kerja kerasmu, dan pada dirimu sendiri. Aku tertegun menatap Pak Baskara, lupa bahwa aku harus menangis. Kata-katanya menyadarkanku dengan kuat. Seorang pria tunawisma yang setiap malam makan nasi sisa ternyata memiliki karisma, kedalaman berpikir yang luar biasa. Setiap kalimat yang diucapkannya begitu runtut, jelas, dan mengandung filosofi kehidupan yang mendalam. Ia menatapku dengan tatapan lembut, mengangguk pelan, lalu memeluk kotak nasi dan berbalik berjalan ke dalam kegelapan malam. Aku berdiri terpaku di depan warung, menatap punggungnya yang kurus hingga hilang dari pandangan. Kata-kata Pak Baskara seperti api kecil yang hangat, menghangatkan hatiku yang dingin dan menenangkan rasa sakit dan malu yang menyiksaku. Malam itu, di dalam bus yang membawaku pulang, aku tidak menangis lagi. Aku menatap butiran gerimis yang berterbangan di luar jendela, berjanji pada diri sendiri untuk menjadi lebih kuat, lebih tegar, seperti yang diajarkan oleh pria asing itu. Sejak malam itu,
Hubungan antara aku dan Pak Baskara seolah telah memasuki babak baru, menjadi lebih akrab dan terbuka. Aku tidak lagi terburu-buru berlari ke halte bus begitu selesai menutup pintu warung. Sebaliknya, aku mulai sengaja tinggal lebih lama sekitar 10 menit setiap malam. Ini berarti aku harus rela ketinggalan bus yang lebih awal dan menunggu hampir 30 menit lagi dalam cuaca dingin untuk naik bus terakhir. Tetapi pengorbanan kecil itu sangat berharga bagiku. 10 menit singkat di depan warung yang sepi telah menjadi waktu yang paling berharga dalam hariku yang panjang dan melelahkan. Tempat di mana dua jiwa yang tersesat menemukan kesamaan yang aneh. Pada malam-malam hujan yang dingin, aku dan Pak Baskara sering berdiri meringkuk di bawah emperan sempit warung, bersandar pada pintu rolling door besi yang dingin. Pak Baskara tetap makan nasi sisa yang kubawa dengan lahap, dengan hati-hati mengunyah setiap potongan daging seolah itu adalah hidangan istimewa. Dan aku berdiri di sampingnya, menggosok-gosokkan kedua tangan untuk mencari kehangatan. Mendengarkan suara kunyahannya yang pelan dan mulai membuka diri untuk bercerita. Aku menceritakan tentang kampung halamanku yang miskin, tentang sawah-sawah yang kering dan retak karena kemarau, tentang rumah genteng yang bocor setiap kali hujan turun, membasahi seluruh tempat tidur. Aku bercerita tentang tangan ayahku yang kasar dan berdarah, tentang kerutan di dahi ibuku yang mencerminkan kerja keras, tentang keinginanku yang kuat untuk keluar dari kemiskinan yang mendorongku untuk lulus ujian masuk universitas besar di ibu kota. Aku juga tidak ragu untuk mengungkapkan tekanan dan kebuntuan masa muda saat harus menyeimbangkan antara studi yang intens di kampus dan mencari nafkah di perantauan. Terkadang saat bercerita, aku diam-diam menyeka air mata yang hampir jatuh. Pak Baskara selalu mendengarkan dengan diam. Keheningannya bukanlah ketidakpedulian, melainkan konsentrasi penuh, pemahaman yang mendalam. Sesekali ia mengangguk pelan, matanya yang keruh menatap kegelapan malam, seolah sedang membayangkan gambaran yang baru saja aku ceritakan. Ketika aku mengakhiri ceritaku dengan helaan napas panjang, barulah ia perlahan angkat bicara. Suaranya tetap berat dan tenang, sama sekali tidak tergesa-gesa seperti orang yang harus berebut makanan setiap hari. Nak, kemiskinan bukanlah dosa. Itu hanya cobaan yang Tuhan berikan untuk menguji kesabaran manusia. Kamu masih muda, masih punya tenaga, masih punya masa depan yang panjang di depan. Kesulitan saat ini hanyalah batu sandungan. Jika kamu bisa melewatinya, kamu akan menjadi 100 kali lebih kuat. Jadikan orang tuamu sebagai motivasi. Jangan biarkan rasa sedih mengalahkan semangatmu. Aku mendengarkan setiap kata-katanya dengan saksama, merasa sangat lega. Pak Baskara seperti seorang ayah yang bijaksana, seorang guru yang arif yang menggunakan pengalaman hidupnya untuk membimbing seekor burung muda yang tersesat di tengah badai. Rasa penasaranku semakin besar. Bagaimana mungkin seorang pria tunawisma berpakaian compang-camping bisa memiliki cara bicara dan berpikir yang begitu dalam dan bijaksana? Dalam sekejap karena tidak bisa menahan diri, aku dengan ragu bertanya, "Pak, saya bertanya sungguh-sungguh, jangan marah ya. Kenapa Bapak bisa sampai hidup seperti ini? Saya lihat cara bicara Bapak sangat baik, sangat berpengetahuan. Dulu pasti Bapak punya pekerjaan yang layak kan?" Pertanyaanku sepertinya menyentuh luka tersembunyi di hati Pak Baskara. Gerakan mengunyahnya terhenti, ia perlahan meletakkan kotak styrofoam di lantai. Matanya tiba-tiba menjadi jauh dan kabur, dipenuhi kesedihan yang tak berdasar. Ia menatap lekat pada lampu jalan kuning di kejauhan. Suaranya menjadi lebih rendah membawa nada kepahitan yang tercekat. "Nak, dalam hidup ini ada kesalahan yang harus dibayar dengan seluruh sisa hidup. Dulu Bapak punya segalanya, rumah yang megah, mobil, aset puluhan miliar, istri dan anak yang lengkap. Tapi karena keserakahan, karena keangkuhan, Bapak kehilangan hal yang paling berharga. Kemiskinan dan penderitaan saat ini bukan karena Bapak tidak bisa mencari uang, tapi ini adalah hukuman paling berat yang Bapak berikan pada diri sendiri. Bapak tidak pantas hidup senang, tidak pantas bertemu dengan orang-orang yang Bapak cintai lagi." Mendengar kata-katanya, aku tertegun, hidungku terasa perih. Kata-katanya yang samar dan penuh makna mengungkapkan masa lalu yang gemilang namun juga penuh tragedi. Aku tidak berani bertanya lebih lanjut, takut melukai lebih dalam pria malang ini. Aku hanya bisa diam berdiri di sampingnya, merasakan sakit yang menyiksa yang menggerogoti jiwanya di malam yang dingin.
Waktu 10 menit yang singkat itu telah mempererat ikatan tak terlihat antara dua jiwa yang kesepian, membawa sedikit kehangatan untuk bersama-sama melewati hari-hari musim hujan yang panjang dan keras. Angin dingin sepertinya sedikit mereda seiring berjalannya waktu menuju bulan pertama kalender lunar. Hari ini adalah malam bulan purnama pertama tahun baru. Jalanan Jakarta di malam hari terasa sunyi menusuk hati. Toko-toko di kedua sisi jalan sudah tutup sejak sore. Orang-orang bergegas pulang untuk berkumpul bersama keluarga di meja makan, menikmati semangkuk ronde yang manis dan hangat. Hanya aku yang tinggal di warung nasi sederhana, sibuk membersihkan tumpukan piring terakhir. Cahaya bulan purnama yang bulat dan terang menyinari melalui kaca jendela, jatuh ke lantai keramik yang dingin. Suasanaku tiba-tiba menjadi muram, rasa rindu rumah yang mendalam membuncah di dada. Tahun lalu saat ini, aku sedang duduk bersama ibuku membuat bola-bola ronde yang putih. Menghirup aroma jahe yang harum dari panci air gula yang mendidih di atas kompor kayu yang menyala-nyala. Dan sekarang aku sendirian di ibu kota yang luas, berhadapan dengan nampan-nampan makanan sisa yang dingin dan bau minyak yang menyesakkan. Tepat pukul 22.50, aku membawa kantong plastik hitam keluar dari warung. Berbeda dari hari-hari biasanya, hari ini di dalam kantong itu bukanlah kotak styrofoam berisi nasi dan semur yang biasa, melainkan dua mangkuk plastik dengan tutup yang rapat. Sore hari sebelum berangkat kerja, aku menyempatkan diri mampir ke pasar dekat kos, membeli sedikit tepung ketan, kacang hijau, dan jahe segar. Aku sibuk memasak sepanci kecil ronde dengan kompor gas mini yang usang, dengan hati-hati menuangkannya ke dalam dua mangkuk dan membawanya ke tempat kerja. Aku ingin memberikan kejutan kecil untuk pria tunawisma yang malang itu di malam yang istimewa ini. Pak Baskara masih berdiri di tempat yang biasa di bawah tiang lampu jalan. Hari ini ia terlihat lebih lelah. Batuk keringnya terus-menerus keluar. Tubuhnya yang kurus gemetar hebat di dalam jaket tebal yang sudah kehilangan kemampuannya untuk menghangatkan. Melihatku datang, ia buru-buru batuk beberapa kali lalu berusaha berdiri tegak. Matanya masih memancarkan penantian yang akrab. Aku tersenyum lembut, menyerahkan kedua mangkuk plastik yang masih hangat dengan kedua tangan. Pak Baskara, hari ini malam bulan purnama. Warung sepi jadi tidak ada nasi sisa. Saya masak sendiri sedikit ronde. Kita makan bersama biar hangat. Pak Baskara terkejut menerima mangkuk plastik dariku. Ia membuka tutupnya, aroma harum jahe yang dimasak dengan gula aren menyebar, menghangatkan suasana yang dingin. Bola-bola ronde yang bulat dan putih mengapung di dalam kuah gula yang kental berwarna kecoklatan yang sangat menggugah selera. Tanpa ada yang menyuruh, kami berdua duduk di tangga teras warung yang sudah tutup. Aku membuka tutup mangkukku, mulai menyendok setiap bola ketan yang kenyal dan harum ke mulut, merasakan manisnya menyebar di lidah. Pak Baskara juga makan dengan perlahan, menghargai setiap sendok ronde hangat. Di bawah cahaya bulan purnama, aku tiba-tiba menyadari matanya berkaca-kaca. Tetesan air mata yang langka mengalir di pipinya yang tirus, masuk ke dalam kerutan waktu. Ia meletakkan mangkuk ronde di tangga. Kedua tangannya yang kurus saling bertautan dan gemetar, suaranya serak karena haru. Nak, kamu baik sekali. Sudah lama sekali Bapak tidak makan semangkuk ronde seenak ini. Ronde ini membuat Bapak teringat pada anak perempuan Bapak. Aku berhenti makan, menoleh ke arah Pak Baskara dengan penasaran. Ini adalah pertama kalinya ia secara sukarela menyebut keluarganya, menyebut seorang kerabat secara spesifik. Aku diam menunggu ia melanjutkan, tidak berani memotong aliran emosi yang meluap di hati pria itu. Pak Baskara menghela napas pelan, mengusap air mata di sudut matanya dengan lengan bajunya yang kotor. Anak perempuan Bapak tahun ini seumuran denganmu, namanya juga berawalan huruf H. Dia pintar, cantik, dan baik sekali. Dulu setiap malam bulan purnama seperti ini, dia suka membantu ibunya membuat ronde lalu membawakan semangkuk pertama untuk Bapak. Dia adalah harta paling berharga dalam hidup Bapak. Tapi Bapak sendiri yang menghancurkan semuanya. Jika dia tahu Bapak sekarang hidup kelaparan di sudut jalan ini, pasti dia akan sangat marah. Dia tidak akan mau melihat wajah ayah yang buruk sepertiku lagi. Suaranya menjadi rendah dan penuh penyesalan yang mendalam. Hatiku terasa sesak. Topeng ketegaran dan kedalaman berpikir pria itu telah runtuh sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah kelemahan dan rasa sakit yang mendalam dari seorang ayah yang penuh dosa.
Aku tidak tahu bagaimana harus menghiburnya. Hanya bisa dengan lembut menepuk bahunya yang kurus yang bergetar. Pak Baskara, tidak ada orang yang tidak pernah membuat kesalahan. Saya yakin anak Bapak, jika tahu yang sebenarnya, dia tidak akan meninggalkan Bapak. Ikatan darah itu sangat kuat, Pak. Jangan terus menghukum diri sendiri seperti ini. Pak Baskara menggelengkan kepalanya dengan sedih. Tidak berkata apa-apa lagi. Ia terus menghabiskan semangkuk rondenya dalam keheningan yang berat. Ketika aku bersiap untuk pergi mengejar bus terakhir, ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapku dengan tatapan penuh terima kasih yang mendalam. Terima kasih, Nak, untuk ronde malam ini. Rasanya sangat hangat. Kamu harus kuat dan rajin belajar, ya? Jangan pernah membuat orang tuamu kecewa. Aku tersenyum dan mengangguk sebagai balasan lalu membawa kantong plastik kosong, berjalan cepat menuju halte bus. Semangkuk ronde di malam purnama tidak hanya menghangatkan tubuh, tetapi juga menghangatkan jiwa dua orang asing. Menarik kami lebih dekat dalam pemahaman dan kemanusiaan yang sederhana di tengah malam yang dingin. Hari-hari terakhir bulan Februari kalender lunar. Dinginnya musim hujan sepertinya mengumpulkan kekuatannya untuk serangan terakhir sebelum memberi jalan bagi kehangatan musim semi. Angin utara bertiup kencang membawa butiran gerimis tajam seperti pisau yang menerpa wajah para pejalan kaki yang pulang larut malam. Cuaca yang keras ini adalah cobaan yang mengerikan bagi para tunawisma seperti Pak Baskara. Belakangan ini aku memperhatikan kesehatannya menurun drastis. Saat berdiri menunggu untuk mengambil kotak nasi, tubuhnya semakin meringkuk, bahunya yang kurus gemetar tak terkendali. Terutama batuk keringnya menjadi semakin sering dan tak henti-hentinya. Suara batuknya yang menggema di malam hari terdengar memilukan seolah menguras sisa-sisa tenaga terakhir dari pria yang sakit itu. Ada malam-malam di mana ia batuk begitu parah hingga tidak bisa menerima kotak nasi dariku dengan tangannya sendiri, terpaksa duduk di tangga sambil terengah-engah. Melihat kondisinya yang lemah dan kurus, aku tidak bisa tidak merasa cemas. Peraturan warung dan ketakutan ketahuan oleh Bu Ratna dan dipecat masih menjadi penghalang besar. Mencegahku untuk membawanya masuk ke dalam untuk menghangatkan diri meskipun hanya beberapa menit. Gaji kerjaku yang sedikit hanya cukup untuk membayar sewa kos dan membeli beberapa ikat sayuran di pasar. Sama sekali tidak cukup untuk membelikannya jaket hangat yang layak atau beberapa dosis obat batuk berkualitas. Perasaan tidak berdaya dan kasihan terus menggerogoti pikiranku setiap malam saat aku menutup pintu dan pulang. Aku bertanya-tanya apakah pria kurus ini bisa melewati musim dingin terakhir ini? Atau akan jatuh pingsan diam-diam di sudut jalan sepi di ibu kota yang luas. Setelah beberapa malam berpikir, aku memutuskan harus melakukan sesuatu yang lebih nyata untuk membantu Pak Baskara. Saat istirahat di antara jam kuliah di kampus, aku diam-diam masuk ke perpustakaan menggunakan komputer umum, mencari informasi di internet tentang organisasi sosial, pusat rehabilitasi untuk tunawisma di wilayah Jakarta. Aku dengan hati-hati mencatat alamat. Nomor telepon hotline dari sebuah pusat terpercaya yang berkantor di Jakarta Pusat, tidak jauh dari area warung tempatku bekerja. Malam itu aku datang ke warung dengan selembar kertas persegi yang disobek dari buku catatanku di kelas dengan tulisan tangan yang paling rapi dan jelas. Aku menulis alamat pusat rehabilitasi sosial itu di bagian depan kertas. Membaliknya, aku ragu sejenak lalu memutuskan untuk menambahkan nomor ponsel pribadiku beserta tulisan singkat. Ini nomor telepon saya. Kirana, jika Bapak butuh bantuan darurat, tolong minta seseorang untuk menelepon saya. Pukul 22.50. Ketika Bu Ratna sudah melesat pergi dengan motornya, aku membawa kotak nasi panas untuk Pak Baskara seperti biasa. Malam ini hujan lebih deras dari biasanya. Pak Baskara harus berlindung di bawah emperan sebuah toko buah yang tutup di dekatnya untuk menghindari guyuran air dingin. Melihatku datang, ia mengangguk pelan sebagai sapaan lalu mengulurkan kedua tangannya yang gemetar untuk menerima kotak styrofoam. Aku tidak buru-buru pergi. Aku dengan lembut memasukkan tanganku ke saku jaket seragam, mengeluarkan kertas persegi yang sudah kusiapkan, memasukkannya dengan hati-hati ke dalam saku dadanya yang terbuat dari kain kasar yang sudah usang. Ia menatap tindakanku dengan bingung, matanya menunjukkan ketidakmengertian. Pak Baskara, tolong simpan baik-baik kertas ini. Aku berkata cepat, berusaha mengalahkan suara hujan yang deras. Di sini saya tulis alamat sebuah pusat rehabilitasi sosial.
Di sana ada tempat tidur yang hangat, ada selimut tebal dan makanan panas untuk orang-orang yang mengalami kesulitan seperti Bapak. Jika Bapak merasa sangat lelah, tidak tahan lagi dengan dingin ini, carilah alamat itu. Saya juga menulis nomor telepon saya di baliknya. Jika terjadi sesuatu dengan Bapak, tolong berikan kertas ini kepada orang baik untuk menelepon saya. Saya akan segera datang membantu Bapak. Pak Baskara tertegun mendengarku. Tangannya yang kasar perlahan menyentuh saku dadanya tempat aku baru saja memasukkan kertas itu. Matanya yang keruh tiba-tiba memancarkan kilau haru yang kuat. Air mata hangat mengalir di pipinya, yang tirus bercampur dengan butiran gerimis yang dingin. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk dengan kuat, berulang kali membungkukkan badannya, sebagai ucapan terima kasih yang paling tulus dan dalam dari lubuk hatinya. Aku buru-buru memalingkan wajah, hidungku terasa perih. Aku menaikkan kerah jaketku yang tipis, berlari cepat di bawah hujan yang menerpa wajahku untuk mengejar bus terakhir. Aku berharap kertas kecil itu akan menjadi seperti pelampung penyelamat yang memberikan secercah harapan bagi pria malang itu untuk bertahan hidup melewati musim hujan yang kejam ini, sekaligus menyalakan di dalam hatinya sebuah keyakinan kecil akan kehangatan kemanusiaan di tengah kota yang penuh perhitungan. Hari-hari lembab musim semi di Jakarta berlalu dengan lambat dan lesu. Dingin yang menusuk kulit perlahan digantikan oleh cuaca lembab yang tidak nyaman. Dinding di dalam warung selalu dalam keadaan berkeringat, mengeluarkan tetesan air keruh yang licin. Lantai keramik selalu lengket dan mengeluarkan bau apek bercampur dengan bau pembersih lantai murah. Pekerjaan membersihkanku menjadi 2 kali lebih berat. Karena begitu lantai disapu dan belum kering, noda lumpur dari sepatu pelanggan akan terus tercetak di atasnya. Meskipun lelah secara fisik, sebuah kebiasaan yang kuat telah terbentuk dalam diriku setiap malam. Tepat pukul 22.50, aku selalu bersemangat menyiapkan seporsi nasi panas, menantikan untuk melihat sosok kurus Pak Baskara menunggu di bawah lampu jalan. Namun, sebuah insiden terjadi pada suatu malam hujan badai di awal musim kemarau. Hujan turun tiba-tiba dan sangat deras. Petir menyambar melintasi langit malam yang gelap. Air hujan mengguyur kaca jendela warung terdengar seperti air terjun. Jalanan sepi, tidak ada seorang pun yang lewat, hanya cabang-cabang pohon yang digoyangkan angin, daun-daunnya basah kuyup di aspal. Bu Ratna sudah pulang lebih awal karena warung sepi. Aku sendirian membersihkan, berusaha secepat mungkin agar bisa membawa nasi untuk Pak Baskara. Saat aku membawa kantong plastik hitam keluar dari pintu, hembusan angin kencang nyaris membuatku terjatuh. Aku melihat sekeliling sudut jalan yang sudah kukenal, berharap menemukan sosok Pak Baskara di bawah tiang lampu. Tetapi yang menjawab tatapanku hanyalah tirai hujan putih yang lebat. Tempat Pak Baskara biasa berdiri kosong, tidak ada orang, tidak ada suara batuk yang kukenal. Aku memeluk kotak nasi panas di tanganku, melangkah beberapa langkah keluar dari emperan. Meskipun hujan membasahi seluruh bahu bajuku yang tipis, aku melihat ke emperan toko-toko lain yang tutup, menajamkan mataku ke sudut-sudut paling gelap, tetapi sama sekali tidak melihat Pak Baskara. Mungkin dia sudah menemukan tempat berteduh yang lebih baik. Aku menenangkan diriku sendiri, menghela napas lalu bergegas kembali ke halte bus. Tetapi ketidakhadiran Pak Baskara tidak hanya terjadi pada malam badai itu. Malam berikutnya, cuaca cerah, udara sejuk dan nyaman. Aku membawa kotak nasi dan terus menunggu. 15 menit berlalu, halte bus sudah sepi. Sosok pria malang itu masih belum terlihat. Malam ketiga, malam keempat, lalu seminggu penuh berlalu. Tempat berdiri yang biasa di bawah tiang lampu masih benar-benar kosong. Perasaan kehilangan dan cemas mulai merayap di benakku. Kotak nasi yang kubawa setiap malam menjadi dingin di tanganku. Terpaksa kubawa pulang ke kos untuk sarapan keesokan harinya. Kepergian Pak Baskara yang tiba-tiba membuatku gelisah. Berbagai pertanyaan terus berputar di kepalaku. Kemana dia pergi? Kenapa pergi tanpa pamit? Apakah dia sakit parah dan pingsan di suatu tempat? Atau dia sudah pergi ke pusat rehabilitasi sosial sesuai alamat yang kuberikan? Ketakutan akan hal-hal terburuk yang bisa terjadi pada pria lemah itu terus menghantuiku setiap kali malam tiba. Aku menyadari bahwa entah sejak kapan, kehadiran Pak Baskara telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupanku yang sibuk dan sepi di kota ini. Kesedihan dan kecemasan di hatiku semakin besar, mendorongku untuk bertindak.
Malam ke-10 sejak Pak Baskara menghilang, setelah selesai bekerja pukul 23.00, aku memutuskan untuk tidak naik bus pulang seperti biasanya. Alih-alih menunggu di halte yang biasa, aku mulai berjalan menyusuri jalan-jalan di sekitar area warung. Aku menajamkan mataku ke emperan toko, sudut-sudut gelap di bawah jembatan layang, bangku-bangku taman di pinggir jalan, berharap menemukan sosok kurus yang mengenakan jaket abu-abu. Jalanan Jakarta di malam hari sepi. Lampu-lampu jalan kuning menyinari bayanganku yang panjang di aspal yang dingin. Aku bertanya kepada para pekerja malam. Aku mampir ke warung kopi pinggir jalan yang masih buka dan bertanya kepada nenek penjualnya. "Nek, beberapa hari ini nenek lihat seorang bapak-bapak yang sering pakai jaket usang, badannya kurus, sering keliling di sekitar sini tidak?" Nenek itu menyipitkan matanya menatapku, perlahan menggeleng. "Tidak lihat, Nak. Di sekitar sini kadang memang ada beberapa orang gelandangan. Tapi yang seperti kamu ceritakan, nenek tidak perhatikan." Aku kecewa, berterima kasih kepada nenek itu lalu melanjutkan pencarian sia-siaku. Aku naik bus malam, duduk di dekat jendela, mataku terus tertuju keluar. Bus melewati perempatan, Bundaran HI, melewati stasiun Gambir. Setiap kali bus berhenti di halte yang tampak ramai dengan tunawisma, aku mencoba melihat dengan jelas. Tetapi yang kudapatkan hanyalah kekecewaan. Puluhan wajah asing berlalu lalang, tetapi tidak ada yang memiliki tatapan sedih dan dalam seperti Pak Baskara. Selama hampir sebulan, hampir setiap malam setelah pulang kerja, aku menghabiskan 1 jam untuk berkeliling mencarinya. Aku mengayuh sepeda tua pinjaman teman sekamarku, pergi lebih jauh ke arah terminal, mencari di sekitar pasar-pasar induk yang ramai di malam hari. Kakiku pegal, mataku perih karena kurang tidur. Tetapi keinginan untuk mencarinya terus mendorongku untuk tidak berhenti. Aku takut jika aku menyerah, Pak Baskara bisa mati kelaparan atau kedinginan di suatu tempat tanpa ada yang tahu. Tetapi semua usahaku seolah sia-sia. Pak Baskara seperti gelembung sabun yang pecah dan hilang sepenuhnya dari kota yang ramai ini. Tanpa jejak, tanpa pamit. Akhirnya aku harus menerima kenyataan pahit bahwa aku telah kehilangan kontak dengannya. Perjalanan bus malam yang sia-sia hanya memberiku kelelahan fisik dan kesedihan yang hampa dan berkepanjangan di dalam jiwa. Aku memeluk kotak nasi dingin kembali ke kamar kos, menangis sendirian dalam kegelapan yang sunyi. Bulan pertama berlalu dalam penantian sia-sia. Bulan kedua datang membawa panas terik dan pengapnya musim kemarau kota. Hawa panas dari aspal mengepul, mengubah ruang di sekitar warung nasi sederhana menjadi seperti oven raksasa. Aku mulai harus terbiasa dengan kenyataan bahwa setelah pukul 23.00 malam, tidak ada lagi sosok kurus yang menungguku di bawah lampu jalan kuning. Malam-malam pertama, perasaan hampa terus menghantuiku. Aku masih terbiasa menyisihkan sedikit nasi, menambahkan beberapa potong daging lezat ke dalam kotak styrofoam lalu dengan berat hati membawanya pulang ke kos untuk sarapan keesokan harinya. Terkadang saat sedang mencuci tumpukan piring yang penuh minyak, aku tanpa sadar mengangkat kepala dan melihat keluar jendela kaca. Aku berharap keajaiban terjadi, berharap Pak Baskara akan tiba-tiba muncul dengan senyum ramahnya dan tangan gemetar menerima kotak nasi. Tapi semua itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh kerinduan. Pemandangan di luar hanya ada kegelapan pekat dan suara kendaraan yang jarang memecah keheningan malam. Aku menghibur diri dengan pikiran-pikiran paling positif. Mungkin Pak Baskara sudah menemukan pekerjaan musiman di suatu daerah pinggiran kota. Mungkin dia sudah diterima di sebuah pusat rehabilitasi sosial, mendapatkan makanan hangat dan tempat berbaring yang tidak terkena hujan dan angin. Apapun itu, aku tetap berharap dia baik-baik saja. Kehidupan yang sibuk tidak membiarkanku tenggelam terlalu lama dalam kesedihan yang tak terlihat. Ujian-ujian yang menumpuk di kampus, dan beban kerja yang semakin meningkat di warung membawaku seperti pusaran angin. Bu Ratna tetap dengan sifatnya yang teliti dan suka marah-marah. Ada hari-hari saat cuaca panas, pelanggan ramai, ia melampiaskan kekesalannya pada karyawan dengan kata-kata yang sangat pedas, tetapi anehnya, aku tidak lagi merasa begitu sedih hingga menangis seperti dulu. Setiap kali dimarahi tanpa alasan, nasihat-nasihat bijak Pak Baskara di bawah lampu jalan malam itu kembali terngiang di telingaku. Ia pernah berkata, bersabar adalah untuk menjaga sesuap nasi. Nilai diri terletak pada kebaikan dan kerja keras, bukan pada makian orang lain.
Ajaran itu telah menjadi perisai yang kokoh yang membuat jiwaku lebih tegar, lebih tenang menghadapi badai kehidupan sebagai pekerja. Waktu berlalu, tanpa terasa sudah 6 bulan berlalu. Sejak malam hujan badai di awal musim kemarau, Pak Baskara tiba-tiba menghilang dari sudut jalan yang akrab. Saat itulah sebuah mimpi buruk yang mengerikan menimpa keluarga kecilku. Suatu sore, saat aku baru saja mengenakan celemek seragam bersiap memulai jam kerja, telepon di saku celanaku bergetar hebat. Nomor yang menelepon adalah kepala desa di kampungku. Suaranya terdengar panik dan tergesa-gesa memberitahu bahwa ibuku saat sedang bekerja di sawah ditabrak oleh sebuah truk pengangkut bahan bangunan. Truk yang menabrak itu kabur dari lokasi kejadian. Amin Kormandi, ayahku sedang membawa ibu ke rumah sakit umum daerah dalam kondisi kritis. Seluruh dunia di depanku seolah runtuh. Kakiku lemas, telepon nyaris jatuh dari tanganku yang gemetar. Aku meminta izin kepada Bu Ratna untuk tidak masuk kerja, naik bus malam terakhir dan langsung pulang ke kampung dengan hati yang hancur karena cemas. Ketika aku sampai di rumah sakit, ibuku terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur putih. Salah satu kakinya diperban tebal dan penuh darah. Ayahku duduk tertunduk di luar koridor, tangannya yang kasar menutupi wajahnya yang basah oleh air mata. Dokter memberitahu bahwa ibuku mengalami patah tulang paha yang parah, kerusakan serius pada saraf, dan harus segera dioperasi untuk menyelamatkan kakinya. Biaya operasi, obat-obatan, dan rawat inap diperkirakan mencapai 35 juta rupiah. Bagi sebuah keluarga petani miskin, yang sepanjang tahun bergantung pada tanah, 35 juta rupiah adalah jumlah yang sangat besar, jumlah uang yang mungkin seumur hidup orang tuaku tidak pernah berani memimpikannya. Ayahku sudah berusaha meminjam ke sana kemari, kepada sanak saudara, tetangga, tetapi hanya berhasil mengumpulkan kurang dari 10 juta. Hari-hari berikutnya adalah rangkaian hari paling kelam dan menyesakkan dalam hidupku. Aku kembali ke Jakarta, bekerja seperti orang gila. Aku meminta kepada Bu Ratna untuk lembur, mengambil pekerjaan tambahan membersihkan rumah orang di akhir pekan. Aku berhemat sekuat tenaga, mengumpulkan setiap rupiah. Tetapi uang yang terkumpul hanya seperti setetes air di lautan dibandingkan dengan jumlah 35 juta yang sangat besar itu. Tekanan keuangan menekan pundakku yang kurus, membuatku lelah baik secara fisik maupun mental. Di malam-malam tanpa tidur, pikiran untuk berhenti kuliah dan pulang kampung bekerja di pabrik untuk mencari uang bagi ibu mulai muncul di kepalaku. Aku takut akan masa depan, takut akan kenyataan pahit yang mendorong keluargaku ke jalan buntu. Tepat di saat paling putus asa, sosok Pak Baskara kembali muncul di benakku. Nasihatnya yang hangat di malam yang dingin kembali terdengar jelas. Ia berkata kemiskinan hanyalah cobaan, kesulitan saat ini hanyalah batu sandungan. Ia berpesan agar aku tidak pernah menyerah pada masa depanku karena kebuntuan di depan mata. Kata-kata itu seperti obat penguat jantung yang menarikku kembali dari jurang keputusasaan, mengingatkanku untuk terus berjuang dengan tegar. Tetapi daya tahan manusia ada batasnya. Malam itu, langit Jakarta dipenuhi awan hitam, menandakan badai besar akan segera datang. Pelanggan sepi, udara di warung pengap dan menyesakkan. Bu Ratna kembali mengeluh tentang omzet yang sepi, menyindir karyawan yang malas. Aku menahan diri, tanganku secara mekanis membersihkan setiap mangkuk, mengelap setiap meja. Di kepalaku saat ini hanya berputar angka 25 juta rupiah biaya rumah sakit yang masih kurang untuk ibu. Rumah sakit terus mendesak untuk membayar agar jadwal operasi bisa ditentukan. Ayahku menelepon, suaranya tercekat berkata, "Mungkin lebih baik kita bawa ibu pulang dan diobati dengan ramuan tradisional saja. Pasrah pada takdir karena sudah tidak bisa meminjam dari mana-mana lagi." Mendengar kata-kata pahit itu, dari seorang ayah yang seumur hidupnya kuat, hatiku seperti diremas. Aku izin ke toilet sempit di warung, menyalakan keran air sekencang-kencangnya untuk menyembunyikan isak tangisku. Pukul 23.30, setelah menyelesaikan semua pekerjaan bersih-bersih lebih lambat dari biasanya, aku melangkah dengan berat keluar dari warung. Bu Ratna sudah mengunci rapat pintu dan pulang dengan motornya sejak lama. Berdiri di depan pintu rolling door besi yang dingin di tengah keheningan, aku tidak punya tenaga lagi untuk berjalan ke halte bus. Aku duduk di tangga, menundukkan wajahku ke kedua lutut dan mulai menangis. Aku menangis tersedu-sedu.
Air mata asin membasahi pakaianku. Di tengah ibu kota yang luas dengan jutaan orang, aku merasa begitu sendirian dan kecil. Lampu jalan kuning menyinari bayanganku yang sepi di aspal. Tidak ada satupun tangan yang terulur membantu. Tidak ada satupun kata penghiburan. Perasaan tidak berdaya dan putus asa menyelimutiku, mencekik setiap harapan tipis yang tersisa. Aku bertanya-tanya mengapa Tuhan begitu tidak adil pada keluargaku? Orang tuaku seumur hidup baik dan jujur, bekerja keras, tidak pernah menyakiti siapapun, mengapa harus menanggung musibah seberat ini? Uang kuliah semester depan belum dibayar, uang sewa kos bulan ini akan segera jatuh tempo, uang operasi ibu masih menjadi angka yang jauh dari jangkauan. Semua beban menumpuk sekaligus, mendorong seorang gadis 22 tahun sepertiku ke jalan buntu tanpa jalan keluar. Malam tergelap dalam hidupku sedang berlangsung di tangga sepi ini, tempat di mana 6 bulan yang lalu aku dan Pak Baskara berbagi kehangatan dari sekotak nasi sisa. Malam itu, setelah menangis hingga air mata kering di depan teras warung yang sepi, aku menyeret langkahku yang berat kembali ke kamar kos. Langit Jakarta menyambut gelombang pertama angin musim dingin dari utara, dingin menusuk tulang seperti keputusasaan yang menggerogoti jiwaku. Dingin itu menyelinap ke setiap sudut kamar kos yang lembab. Suara angin menderu di celah jendela membawa hawa dingin ke dalam. Hampir pukul 12 malam, aku meringkuk di dalam selimut tipis di atas kasur busa yang keras, mataku yang perih terpaku pada layar ponsel pintar yang kacanya sudah retak. Aku sedang menelusuri berbagai grup pencari kerja paruh waktu di media sosial, mencoba mencari pekerjaan malam seperti menyortir barang di gudang untuk mendapatkan sedikit uang tambahan, untuk dikirimkan kepada ayahku untuk biaya obat ibu. Mataku lelah. Kepalaku tegang seperti senar. Tepat saat aku hendak menyerah dan mematikan layar untuk tidur, sebuah notifikasi pesan WhatsApp tiba-tiba berbunyi, memecah keheningan kamar. Aku dengan lesu membuka aplikasi, berpikir mungkin itu pesan spam atau iklan dari toko langganan. Tapi tidak, itu adalah pesan dari orang asing. Nama yang tertera di layar adalah Harum, disertai dengan foto profil bunga teratai putih yang sedang mekar. Rasa penasaran bercampur sedikit was-was membuatku ragu sejenak sebelum menekan untuk melihat isi pesan. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang saat baris singkat itu muncul di depan mataku. Halo Kirana, apakah kamu gadis yang bekerja shift malam di warung nasi di Jalan X? Alisku berkerut. Kenapa orang asing ini tahu namaku, tahu tempat kerjaku? Tetapi yang benar-benar membuatku terkejut dan membuat seluruh inderaku seolah membeku adalah foto yang dikirimkan tepat setelah pesan itu. Foto itu menunjukkan selembar kertas memo kuning yang warnanya sudah pudar karena waktu. Di atas kertas itu, tulisan tangan yang rapi dan kukenal dengan tinta biru terlihat jelas. Itu adalah kertas yang berisi nomor telepon dan alamat pusat rehabilitasi sosial yang kumasukkan ke saku Pak Baskara pada malam hujan yang dingin 6 bulan yang lalu. Tenggorokanku kering, tanganku yang memegang telepon gemetar. Berbagai pertanyaan menyerbu pikiranku. Siapa wanita bernama Harum ini? Kenapa dia menyimpan kertas memo milikku? Dan yang paling penting, di mana Pak Baskara sekarang? Butuh beberapa menit untuk menenangkan diri, aku dengan gemetar mengetik balasan dengan jari-jariku yang berkeringat dingin. Iya. Halo, Mbak. Betul itu saya. Maaf, Mbak siapa ya dan kenapa Mbak bisa punya kertas ini? Pak Baskara, pria yang sering berdiri di sudut jalan itu, sekarang di mana ya, Mbak? Setelah mengirim pesan, aku duduk tegak di tempat tidur, memeluk telepon erat di dada. Dengan cemas menunggu balasan, waktu berlalu detik demi detik terasa seperti seabad. Di seberang layar, tulisan pengguna sedang mengetik muncul dan hilang berulang kali, menunjukkan bahwa wanita itu juga sedang merasakan emosi yang campur aduk. Akhirnya notifikasi berbunyi lagi. Aku buru-buru membukanya. Pesan berikutnya dari Harum lebih panjang tetapi setiap kata yang muncul seperti pisau tajam yang menusuk jantungku yang berdebar kencang. Halo Kirana, saya Harum, anak kandung dari Bapak Baskara. Pertama-tama saya ingin mewakili seluruh keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu. Ayah saya sudah menemukanmu dan menceritakan kepada keluarga tentang seorang mahasiswi miskin berhati mulia. Tapi Kirana, saat kamu membaca pesan ini, ayah saya sudah meninggal dunia 3 hari yang lalu. Pemakamannya baru saja selesai diselenggarakan oleh keluarga kemarin pagi.
Aku tertegun hingga teleponku jatuh ke kasur. Pikiranku kosong dan berdengung. Tidak mungkin, Pak Baskara sudah meninggal? Pria dengan suara berat dan mata keruh yang penuh cerita. Orang yang telah mengajariku pelajaran hidup yang tak ternilai di bawah lampu jalan kuning itu telah pergi untuk selamanya. Air mata panas yang tak tertahankan mulai mengalir di kedua pipiku. Aku menutupi mulutku untuk menahan isak tangis agar tidak terdengar. Takut mengganggu tidur tetangga sebelah. Bayangan punggung kurus Pak Baskara yang mengenakan jaket abu-abu usang, berdiri gemetar menerima kotak nasi di malam yang dingin terus terbayang. Jelas dan hidup seolah baru terjadi kemarin. Kepergiannya yang tiba-tiba meninggalkan kekosongan yang tak terlihat di hatiku, kesedihan yang tak terbatas untuk sebuah kehidupan yang penuh liku-liku dan tragedi. Aku buru-buru mengambil telepon, mataku kabur karena air mata. Terus mengirim pesan menanyakan kepada Harum tentang apa yang terjadi selama 6 bulan ia menghilang dari warung. Malam itu, melalui percakapan pesan yang terputus-putus karena emosi dari kedua wanita di kedua ujung layar, sebuah rahasia besar tentang identitas asli Pak Baskara perlahan terungkap. Harum bercerita bahwa seperti yang pernah samar-samar kuduga, ayahnya bukanlah seorang tunawisma miskin sejak lahir. Sebaliknya, Pak Baskara pernah menjadi seorang pengusaha sukses, memegang posisi direktur di sebuah perusahaan jasa transportasi terkenal di ibu kota. Keluarga Harum pernah tinggal di sebuah villa mewah di pusat kota, memiliki banyak mobil mewah, dan menjalani kehidupan yang sangat makmur dan bahagia. Pak Baskara adalah seorang ayah teladan, sangat mencintai istri dan anak-anaknya, selalu bangga dengan keluarga kecilnya. Tetapi tragedi mulai datang sekitar 3 tahun yang lalu. Suatu kali karena terlalu percaya pada persahabatan, Pak Baskara menandatangani surat jaminan untuk seorang teman baiknya meminjam uang hingga puluhan miliar rupiah untuk investasi properti. Tak disangka, teman itu bangkrut dan diam-diam melarikan diri ke luar negeri, meninggalkan seluruh utang besar itu di pundak keluarga Pak Baskara. Pengkhianatan kejam dari sahabat karib ditambah dengan tekanan membayar utang dari bank dan preman telah menghancurkan mental pria kepala keluarga itu. Perusahaan transportasinya dinyatakan bangkrut, villa dan seluruh aset berharga di rumah disita. Keluarga Harum harus pindah dan menyewa sebuah apartemen sederhana, melihat istri dan anak-anaknya jatuh dari puncak kejayaan ke jurang kemiskinan. Pak Baskara mengalami depresi berat. Harga diri, kebanggaan seorang pria sukses diinjak-injak dengan kejam. Ia menyalahkan dirinya sendiri, menganggap dirinya seorang pecundang, seorang pendosa yang telah mendorong orang-orang yang paling dicintainya ke jalan buntu. Tidak tahan melihat tatapan iba dari istrinya dan kebingungan anak-anaknya. Dalam satu momen keputusasaan, Pak Baskara meninggalkan sepucuk surat wasiat lalu diam-diam pergi dari rumah. Ia memutuskan semua kontak, membuang semua identitas, dengan sengaja menenggelamkan dirinya ke dalam kehidupan kotor dan compang-camping para tunawisma. Ia menganggap kemiskinan, dinginnya jalanan sebagai hukuman yang paling pantas untuk kebodohannya. Harum dengan sedih bercerita bahwa satu-satunya tujuan ayahnya saat pergi adalah untuk mengakhiri hidupnya secara diam-diam, membebaskan istri dan anak-anaknya dari beban yang bernama dirinya. Keluarganya kemudian harus menjual semua aset terakhir, mengumpulkan bantuan dari kerabat untuk menyelesaikan masalah dengan para penagih utang. Lalu dengan lelah berusaha mencari ayahnya di mana-mana selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada hasil. Hingga malam musim dingin yang menentukan itu, Harum terus mengirim pesan panjang. Setiap kata dipenuhi rasa terima kasih yang tak terhingga. Ia bercerita bahwa di malam-malam musim dingin yang paling keras, ketika ayahnya sudah benar-benar pasrah, menyerahkan hidupnya pada dingin yang menusuk kulit, kehadiranmulah yang menyalakan kembali api kehidupan dalam dirinya. Pak Baskara pernah bercerita kepada keluarga bahwa awalnya ia hanya berdiri di depan kaca warung karena sangat lapar dan dingin, berharap bisa memungut sedikit sisa makanan yang dibuang orang. Tetapi kemudian tindakanmu membeli kotak nasi dengan uang sendiri, kertas-kertas memo kuning yang ditempelkan dengan tergesa-gesa, semangkuk ronde di malam bulan purnama, dan terutama kertas berisi alamat pusat rehabilitasi sosial, beserta nomor teleponmu telah menyentuh sudut terdalam jiwa pria yang putus asa itu. Kebaikan tanpa syarat dari seorang mahasiswi miskin, yang dirinya sendiri sedang berjuang dengan kerasnya kehidupan, tetapi masih bersedia berbagi sedikit kehangatan untuk seorang gelandangan compang-camping telah membuat Pak Baskara benar-benar sadar.
Ia menyadari bahwa dunia ini tidak hanya berisi tipu daya, pengkhianatan, dan kekejaman dari sahabatnya, tetapi masih ada hati yang baik, tulus, dan bersinar. Percakapan singkat di bawah lampu jalan. Saat mendengar ceritamu tentang cinta keluarga, tentang keinginan untuk bangkit dari kesulitan, Pak Baskara melihat bayangan dirinya sendiri, bayangan putrinya di dalamnya. Ia menyadari bahwa melarikan diri dari kenyataan, memilih kematian bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah, melainkan sebuah kepengecutan yang luar biasa. Adalah pisau kedua yang ditusukkan ke jantung orang-orang terkasih yang siang malam menunggunya kembali. Kertas berisi nomor teleponmu di malam hujan itu adalah pemicu terakhir yang membangkitkan kembali keberanian yang telah padam. Beberapa hari setelah malam itu, Pak Baskara menggunakan sedikit uang receh yang didapatnya, meminjam telepon dari seorang penjual teh di pinggir jalan menelepon nomor harum. Tangisan istri dan anak-anaknya di telepon telah menghapus semua penghalang, rasa malu keluarga. Mereka segera datang menjemputnya kembali dalam pelukan kasih sayang dan pengampunan yang tulus. Pak Baskara telah kembali dari kematian, membawa keyakinan baru tentang kehangatan kemanusiaan di dunia. Setelah berkumpul kembali dengan keluarga, Pak Baskara dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan menyeluruh setelah bertahun-tahun hidup terlantar. Kenyataan pahit sekali lagi menimpa ketika dokter mendiagnosisnya menderita kanker hati stadium akhir, yang berasal dari hari-hari minum alkohol untuk menghilangkan kesedihan dan kelemahan tubuh yang parah di jalanan. Sisa waktunya hanya dihitung dalam hitungan bulan. Tetapi yang ajaib adalah, alih-alih hancur dan putus asa seperti sebelumnya, Pak Baskara menerima kabar buruk itu dengan sikap yang sangat tenang dan optimis. Ia menghabiskan sisa setengah tahun terakhir hidupnya dengan menjalani hari-hari paling bahagia dan bermakna bersama istri dan anak-anaknya. Ia menceritakan kepada keluarga tentang gadis kecil bernama Kirana di warung nasi, tentang kotak-kotak nasi dengan semur daging terenak di dunia, tentang percakapan tulus di bawah lampu jalan yang redup. Ia berpesan kepada putrinya untuk menyimpan baik-baik kertas memo kuning yang sudah pudar itu, menganggapnya sebagai kenang-kenangan tak ternilai bagi keluarga. Di hari-hari terakhirnya di ranjang rumah sakit, menyaksikan kesehatannya yang semakin menurun, keinginan terbesarnya adalah menemukanmu untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Ia berpesan dengan sangat rinci kepada Harum sebelum menghembuskan napas terakhir. Harum mengirim pesan mengatakan, "Saya baru saja membaca postingan permohonan bantuanmu yang penuh air mata di WhatsApp, beserta surat keterangan sakit yang jelas mencantumkan angka 35 juta rupiah yang dibutuhkan segera untuk operasi ibumu." Ia tidak meminta nomor rekening bank, melainkan mengajakku bertemu langsung di teras warung pada malam berikutnya. Saat pintu rolling door besi warung ditarik turun hingga menyentuh tanah, aku berdiri tepat di posisi yang biasa tempat Pak Baskara sering menunggu. Harum muncul. Ia menggenggam erat tanganku yang gemetar. Dengan mata berkaca-kaca menyerahkan sebuah amplop tebal. "Kirana, keluarga kami tidak menerima uang duka saat pemakaman. Tetapi ketika mengetahui kondisimu saat ini, keluarga memutuskan untuk menyisihkan tepat 35 juta rupiah dari uang duka para sahabat terdekat. Ayahku berpesan agar hadiah ini diserahkan langsung kepadamu dalam bentuk tunai agar kamu bisa segera membayar biaya rumah sakit untuk menyelamatkan ibumu. Semoga kamu tidak pernah kehilangan hatimu yang baik." Memegang tumpukan uang tunai yang membawa kehangatan kemanusiaan di tanganku, aku menundukkan kepala di bahu Harum, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Air mata terus mengalir deras membasahi tangga yang warnanya sudah pudar. Itu adalah air mata kesedihan atas kepergian seseorang yang pernah membawa banyak luka, tetapi juga air mata kebahagiaan yang tak terkira. Aku menyadari bahwa kebaikan dan ketulusan hati yang kecil dari seseorang tidak pernah sia-sia. Kotak-kotak nasi sisa yang nyaris dibuang ke tempat sampah tanpa sengaja menjadi pelampung penyelamat yang menyelamatkan jiwa yang putus asa dan membawa keajaiban yang mengembalikan seorang ayah yang tersesat kepada keluarganya di hari-hari terakhirnya yang kelam. Dan kebaikan tulus itu kini kembali untuk menyelamatkan keluargaku dari tragedi kebuntuan. Aku menyeka sisa air mata di pipiku, mengangkat kepala menatap langit malam Jakarta yang pekat. Bintang-bintang berkelip seolah tersenyum ramah padaku. Besok aku akan meminta izin libur untuk membawa uang ini pulang kampung membayar biaya operasi ibu. 1 hari kerja yang melelahkan lagi telah berakhir. Tetapi bagiku,
Sebuah babak baru yang cerah dan penuh harapan dalam hidupku sepertinya baru saja benar-benar dimulai dari saat ini. Para pemirsa yang terhormat, ketika baris-baris pesan terakhir ditutup dan air mata gadis kecil Kirana jatuh di depan pintu yang dingin, mungkin di dalam hati kita semua tersisa keheningan yang penuh perenungan tentang kehangatan kemanusiaan. Kisah sederhana ini bukan hanya sebuah potret kehidupan, tetapi juga memberikan kita pelajaran yang sangat mendalam tentang bagaimana bersikap dalam hidup. Pelajaran pertama adalah nilai kebaikan yang tulus. Ketika kita memberi tanpa mengharapkan balasan, kebaikan itu sendiri akan menanam benih-benih keajaiban dan kembali untuk menyelamatkan kita di saat-saat paling sulit. Selain itu, kisah Pak Baskara juga mengingatkan kita tentang kekuatan pemahaman dan keberanian untuk menghadapi masalah. Karena dalam hidup ini, semua orang pernah jatuh atau membuat kesalahan, tetapi melarikan diri atau menghukum diri sendiri bukanlah solusi terbaik. Hanya cinta keluarga yang menjadi tempat berlabuh yang tenang untuk membantu kita bangkit kembali. Akhirnya, kita menyadari bahwa di tengah masyarakat yang sibuk dan penuh perhitungan, tindakan berbagi kecil seperti sekotak nasi hangat di tengah malam masih mampu menerangi jiwa yang sedang putus asa. Hidup ini mungkin sangat keras, tetapi selama rasa kemanusiaan masih ada, selama itu pula keajaiban akan terus muncul di sekitar kita. Harap Anda semua selalu percaya pada kekuatan kebaikan, karena menanam kebaikan pasti akan menuai buah yang manis. Dan hati yang hangat adalah kunci universal untuk membuka pintu kebahagiaan sejati dalam hidup. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk mengikuti kisah yang bermakna ini. Semoga Anda dan keluarga selalu dilimpahi kedamaian dan kebahagiaan.